Yeremia 13 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celup ke dalam air. Ayat yang kedua, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kali bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, yang sekarang di pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di antara celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah berapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapus kecongak-bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengar perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti arah lain untuk beribadah, dan sujud menyembah kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikian firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu adalah salah satu bentuk tindakan kenabian yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Jadi dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada banyak nabi-nabi Tuhan yang bernubuat, tapi dia melakukannya dengan suatu tindakan-tindakan tertentu. Dan saya menamakan itu sebagai salah satu tindakan kenabian. Dan salah satu tadi contohnya adalah Nabi Yeremia. Dalam Yeremia yang tadi kita baca, bagaimana Allah mengilustrasikan tentang kecongak-bongakan orang Israel, di mana mereka tidak mau lagi melekat pada Tuhan, dan itu diilustrasikan seperti ikat pinggang yang lapuk, yang asalnya ada dalam pinggangnya Tuhan, melekat pada Tuhan, tetapi kemudian mereka tidak mau. Akhirnya itu diilustrasikan seperti ikat pinggang yang disembunyikan di sungai Efrat, dan kemudian menjadi lapuk dan tidak berguna untuk apapun juga. Gitu ya. Itu salah satu bentuk tindakan kenabian. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang lain, ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu untuk menggambarkan satu ilustrasi, untuk menggambarkan satu pesan Tuhan bagi suatu bangsa, khususnya Israel. Gitu ya. Yang lain mungkin Anda pernah ingat waktu dalam satu video saya buat tentang Allah yang cemburu. Salah satu tindakan kenabian yang dilakukan oleh Nabi Hosea pada waktu itu adalah dia menikahi perempuan sundal. Itu untuk menggambarkan bahwa bagaimana umat Tuhan Israel telah bersundal, hatinya telah berbalik kepada bangsa-bangsa lain, dan tindakan itu diilustrasikan oleh Nabi Hosea sebagai bentuk bagaimana dia menikahi seorang perempuan sundal. Gitu ya, itu salah satu tindakan kenabian. Tindakan kenabian yang lain yang saya ambil dalam firman Tuhan, misalnya pada waktu Yehezkiel menggambarkan tentang bagaimana Yerusalem dikepung, gitu ya. Mungkin Anda bisa lihat dalam Yehezkiel pasal yang keempat kalau saya nggak salah. Dalam Yehezkiel pasal keempat, di sana Yehezkiel disuruh Tuhan untuk menggambarkan situasi pada waktu Yerusalem akan dikepung. Dia melakukan satu tindakan kenabian, dia bilang dia mengambil sebuah batu, kemudian batu itu diletakkan, di atas batu itu diukir kata Yerusalem. Kemudian Yehezkiel membuat dari tanah liat tembok-tembok pengepungan di sekitar batu itu untuk menggambarkan bahwa pada saat itu Yerusalem akan dikepung. Itu kemudian dia mengikat dirinya selama 350 hari dan dia tidur di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan setelah bergantian. Itu menggambarkan bagaimana Yerusalem pada waktu itu akan diserang, Yerusalem pada waktu itu akan mengalami satu kehancuran. Dan Yehezkiel waktu itu disuruh Tuhan untuk selama masa itu 350 hari dia harus makan roti yang dibakar di atas kotoran. Itu sesuatu hal yang menggambarkan bagaimana umat Tuhan pada waktu itu mengalami sesuatu hal yang sangat sulit. Nah, itu beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang tindakan kenabian dilakukan oleh umat Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan untuk menggambarkan suatu pesan Tuhan. Dan salah satunya yang tadi kita lihat dalam Yeremia tadi, bagaimana umat Israel pada waktu itu digambarkan Tuhan seperti ikat pinggang yang harusnya menempel pada pinggang Tuhan yang menjadi umat ternama dan terpuji, tetapi mereka tidak mau. Akibatnya mereka diilustrasikan seperti ikat pinggang yang lapuk yang sama sekali tidak berguna untuk apapun juga. Gitu ya. Nah, ini adalah satu gambaran pertama yang Allah gambarkan tentang Yerusalem atau tentang Israel, bagaimana mereka hanya bisa berguna, bagaimana mereka hanya bisa menjadi sesuatu hal yang ternama, terpuji dan mulia dan menjadi satu umat apabila dia berada pada pinggang Tuhan, apabila dia berada melekat dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Lanjutannya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menegaskan lagi kata firman Tuhan bahwa ini diilustrasikan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Dia kita akan berbuah banyak. Karena apa? Yesus itulah pokok anggurnya. Dan itu seperti ikat pinggang tadi. Di luar Allah, maka Yerusalem, Israel tidak menjadi apa-apa. Dia menjadi sesuatu yang tidak berguna seperti ikat pinggang yang lapuk. Dan Yesus menegaskan bahwa kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Paulus menegaskan ulang dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kita lihat ayatnya ya. Itu adalah Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Seperti yang juga dikatakan oleh punjaga-punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Gitu ya. Jadi ini yang pertama yang kita lihat dari cerita Yeremia tadi. Bagaimana Allah menghendaki bahwa di luar Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Allah kita tidak bermanfaat apapun juga. Gitu ya. Itu digambarkan seperti ikat pinggangnya lapuk tadi. Saya pernah mendapat satu share video di salah satu grup. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa pada saat Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan, Dia berkata kepada tanah, biarkan tanah mengeluarkan tumbuhan yang baik dan buah-buahan yang berbiji. Karena apa? Karena tanah menjadi tempat hidup untuk tumbuhan. Gitu. Tanpa tumbuhan, tanah menjadi tetap tanah. Tetapi tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Tanah itu adalah ekosistem tempat adanya tumbuhan. Dan terus dijelaskan seperti itu juga dengan air dan ikan. Gitu ya. Tetapi dengan manusia beda. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan. Karena manusia hidup dalam ekosistem Allah. Allah itulah tempat hidupnya manusia. Di luar Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Gitu ya. Itu yang pertama yang ingin kita lihat sama-sama mengenai ikat pinggang yang lapuk tadi. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, semua yang ada pada kita tidak berguna. Apapun juga yang kita miliki, itu menjadi sesuatu hal yang tidak berguna. Justru kalau kita berada dekat dengan Tuhan, maka sesuatu hal yang sederhana, sesuatu yang ada pada kita, itu menjadi sesuatu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu seperti ikat pinggang tadi, menjadi umat yang terpuji dan ternama. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh dari cerita ini, permasalahannya adalah berikutnya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ayat yang terakhir, dikatakan mereka tidak mau mendengar. Salah satu bentuk bagaimana umat Israel menjauh dari Tuhan, salah satu bentuk di mana umat Israel meninggalkan Tuhan, dengan satu tindakan, yaitu mereka tidak mau mendengar. Gitu ya. Nah ini saya akan jelaskan lebih banyak mengenai kata mendengar. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata shema. Dalam strong number-nya adalah 8085. Yang shema itu sebenarnya arti katanya tidak hanya mendengar, tetapi arti katanya sangat kompleks dari kata shema itu. Shema itu sendiri pertama kali diperkenalkan itu dalam Ulangan. Waktu itu Shema Yisrael. Itu menjadi satu ungkapan doa yang sangat penting bagi umat Israel. Bagaimana pada waktu itu selama pagi dan malam umat Israel diterangkan, dikasih tahu tentang Shema Yisrael tadi. Itu tentang suatu ucapan doa yang sangat penting buat mereka untuk menegaskan siapa Allah itu. Gitu ya. Kita lihat ayatnya di dalam Ulangan. Sebentar saudaraku. Ulangan 6 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini menjadi sesuatu hal yang penting. Kata shema di sana dijelaskan dalam firman Tuhan menjadi dengarlah. Gitu ya. Shema Yisrael, dengarlah orang Israel. Kata-kata ayat ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pembeda orang Israel dengan bukan orang Israel. Salah satu ciri yang jadi pembeda mereka adalah mereka harus Shema Yisrael. Mereka harus tahu bahwa siapa Allah itu. Karena Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting sekali. Gitu. Dan kalau kita lihat tadi kejadian Yeremia, yang jadi masalah pada orang Israel pada waktu itu adalah mereka tidak mau mendengar. Shema tidak ada pada mereka, gitu ya. Kalau kita dengar kata mendengar, tentunya ini bukan cuma semata-mata ada gelombang audio yang masuk ke dalam telinga kita dan kemudian itu berubah menjadi satu suara yang kemudian kita dengar. Tentunya kata mendengar di sana, kata shema bukan cuma sekedar itu. Karena banyak dalam firman Tuhan dijumpai bahwa mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Jadi sebenarnya mendengar dan telinga itu tidak selalu berhubungan, saudaraku. Gitu ya. Bukan berarti kalau mendengar itu sesuatu yang selalu dalam arti kata gelombang suara yang masuk ke telinga kita. Belum tentu seperti itu. Tetapi kata shema atau kata mendengar di sini itu artinya jauh lebih banyak dari itu. Jauh dari sekedar ada gelombang suara yang masuk ke telinga kita. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20 dikatakan, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar.
Gitu ya. Jadi kata mendengar menjadi sesuatu hal yang penting. Kita bisa aja mempunyai telinga yang lengkap, kita bisa aja mempunyai telinga yang normal, tetapi kita bisa tidak mendengar walaupun kita memasang telinga, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Markus 8 ayat 18 dikatakan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Nah, itu menjadi satu ungkapan bahwa yang disebut dengan mendengar atau shema itu lebih dari sekedar telinga kita meresponi gelombang suara, itu lebih dari sekedar itu. Dalam bahasa asli yang tadi saya bilang, shema itu 8085 strong number-nya, itu di sana artinya paling tidak ada 4. Yang pertama adalah mendengar, atau mendengar seperti biasa. Yang kedua adalah obey, dia tunduk, dia mengikuti, dia taat. Jadi shema di sana adalah mendengar dan kemudian dia melakukannya dengan taat. Jadi bukan semata-mata hanya mendengar sebuah informasi, tetapi dia tunduk dan melakukan hal itu. Itu kata mendengar atau shema. Gitu ya. Berikutnya adalah fokus atau give attention. Jadi bukan cuma sekedar dia mendengar sambil lalu begitu saja, tetapi dia fokus secara memberikan perhatian penuh. Dan terakhir adalah understand. Jadi kata shema di sana itu artinya adalah dia mendengar, dia melakukan, dia memperhatikan, dan dia mengerti. Jelas saudaraku, itulah arti kata shema atau mendengar. Di dalamnya tidak hanya sekedar mendengar begitu saja, tetapi di dalamnya dia harus memberikan perhatian, dia harus taat melakukannya, dan dia harus mengerti apa yang sedang disampaikan. Dan tadi saya sudah bilang umat Israel, kata yang sangat penting buat mereka adalah shema Yisrael, yang menunjukkan pada mereka, ingat, kamu harus perhatikan, kamu harus taati, kamu harus mengerti siapa Allah itu. Dan itu dimulai dari ulangan tadi. Dan kata ini kemudian diambil kembali oleh Yesus pada kitab Lukas. Kalau kita lihat dalam Lukas dikatakan seperti ini. Dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, di sini kata Esa saya tidak akan jelaskan lebih banyak. Kalau Anda tertarik lebih banyak, silakan lihat video saya mengenai Tritunggal. Di sana dijelaskan bahwa Esa yang di sana bukan berarti yang seperti kita gambarkan sebagai sesuatu pribadi yang tunggal, tetapi di sana adalah Tritunggal, gitu ya. Jadi saya tidak akan jelaskan itu lagi. Tetapi kata shema itu yang tadi saya bilang, shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel bahwa Allah kita Esa, itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi orang Israel untuk mereka memperhatikan, untuk mereka give attention, untuk mereka understand dan mereka obey melakukan itu. Bahwa Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan Allah yang lain. Itu menjadi sesuatu hal yang penting sekali bagi mereka. Mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi mereka harus mengerti. Mereka harus menaruh dalam hati mereka harus memperhatikan itu, dan mereka taat melakukan itu. Itu menjadi pembeda. Dan dalam Markus tadi dikatakan Yesus menyinggung hal itu juga, bahwa hukum yang terutama adalah dengarlah hai Israel. Tapi di sini tidak digunakan kata shema. Dalam Perjanjian Baru itu digunakan kata dalam bahasa Gerika, yaitu akuo atau akue. Gitu ya, dengan strong number-nya 191 dan 189. Gitu. Itu adalah kata yang sama seperti shema, tetapi dia dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Itu adalah akuo atau akue, yang artinya sama dengan shema. Dia memperhatikan, dia mentaati, dan dia mengerti untuk hal itu. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayatnya. Dalam Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lanjutannya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk aku mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi kata mendengar di sana digunakan kata shema. Gitu. Jadi dalam firman Tuhan banyak sekali kata mendengar yang memakai kata shema untuk menekankan bahwa itu tidak cuma sekedar mendengar secara fisik telinga dan audio masuk, tetapi dia memberikan perhatian, dia taat melakukan itu, dan dia mengerti tentang hal itu. Itulah kata shema. Gitu ya. Dan dalam Yesaya tadi menggunakan kata itu. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dalam Roma 10 ayat 17, tentunya ini bukan satu ayat yang asing buat kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran di sana, itu dalam Perjanjian Baru menggunakan kata yang sama dengan shema, yaitu dalam bahasa Gerikanya. Dalam bahasa Yunani ya, Gerikanya betul. Itu adalah akuo atau akue. Gitu ya. Jadi dia bilang iman timbul dari mendengar, bukan cuma mendengar sambil lalu, bukan cuma hanya mendengar ada satu perkataan yang kemudian kita tangkap di telinga kita dan berlalu begitu saja, bukan. Tetapi iman timbul dari shema, iman timbul dari akuo,
Iman timbul dari sesuatu yang dimengerti, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang diberikan perhatian penuh. Dari sanalah iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Karena itu iman tidak bisa hidup tanpa perbuatan. Gitu. Iman bukan sekedar didapat dari firman Tuhan yang kita terima sebagai satu bentuk informasi. Iman tidak timbul dari suatu bentuk firman Tuhan yang kita dengar dari sekedar seseorang yang melakukan khotbah, tidak. Tetapi iman timbul dari shema. Iman timbul dari sesuatu yang kita perhatikan, kita mengerti, kita taruh dalam hati, dan kita taat melakukannya. Dari sanalah timbul iman. Jadi iman itu yang mendasarinya adalah firman Tuhan. Gitu. Karena itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata yang digunakan adalah shema, tapi dalam bahasa Gerikanya yaitu akuo atau akue tadi. Gitu ya. Kata yang lain dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kata mendengarkan dia pakai kata yang sama dengan shema. Tetapi karena perjanjian baru dia pakai kata Gerikanya. Gitu ya. Yang artinya yang tadi saya udah bilang, yang artinya dia bukan cuma mendengar, tetapi dia give attention, dia obey, dan dia understand tentang hal itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jelas, saudaraku? Jadi inilah pentingnya kata mendengar. Gitu. Tadi kalau kita kembali pada cerita yang pertama tentang bagaimana ikat pinggang yang lapuk tadi, mereka tidak mau melekat pada Tuhan. Dan kenapa mereka tidak mau melekat pada Tuhan, itu ditandai dengan satu sikap. Di ayat yang terakhir dibilang, mereka tidak mau mendengar. Orang yang tidak mau mendengar itu tidak bisa melekat pada Tuhan. Dan kalau kita bicara soal kita melekat pada Tuhan seperti pokok anggur, itu salah satu cirinya adalah kita harus bisa mendengar apa yang Allah katakan. Kita harus bisa taat, kita harus bisa melakukannya, dan kita mengerti kenapa Allah mengatakan hal itu. Itulah shema. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting di mana dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti apa yang aku lakukan. Itu adalah shema. Itu adalah mendengar, dia obey, dia understand, dan dia give attention tentang hal itu. Itu adalah shema. Gitu ya. Atau tadi dalam bahasa Gerikanya adalah akuo atau akue. 191, 181, 189 strong number-nya. Oke, jelas ya saudaraku ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang penting. Mari belajar mendengar. Mari belajar memperhatikan. Mari belajar melakukan apa yang kita dengar. Gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang dalam firman Tuhan, biasanya itu berhubungan orang yang melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, gitu ya. Tiga hal ini selalu berkorelasi. Kita mendengar, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, kita mengerti dalam hati, gitu ya. Dan tiga-tiganya itu terangkum dalam satu kata, yaitu shema. Itu adalah kita mendengar, itu adalah kita obey, kita understand, dan kita give attention. Jelas saudaraku ya? Jadi ini adalah sebagian firman Tuhan yang saya ingin jelaskan sedikit mengenai bagaimana kita melekat pada Tuhan. Mari melekat pada Tuhan, mari dengar-dengaran firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan yang kita dengar tidak kita biarkan begitu saja, tetapi taruh dalam hati buat kita mengerti dan buat kita taat dengan hal itu. Jelas ya saudaraku ya. Di bagian terakhir saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hal mendengar, gitu ya. Ini mungkin sekedar tip kehidupan seperti biasa. Biasanya kalau beberapa lama yang lalu saya sempat mendengar dari seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang hal mendengar, terus dia menceritakan tentang tiga hal bagaimana kita mendengar. Pertama, diterima itu sebagai satu informasi, yang kedua diterima itu sebagai satu instruksi, dan terakhir dia bilang diterima itu sebagai satu impartasi, di mana kita terima, kita lakukan, dan terakhir adalah kita bagikan pada orang lain. Itu tidak sesuatu hal yang salah. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hal yang lain, tentang hal mendengar. Bagaimana pada saat kita baca firman Tuhan, bagaimana saat kita mendengar firman Tuhan, kita bisa menangkap arti firman Tuhan secara menyeluruh. Kita bisa mengertinya secara lebih mendalam. Yang pertama adalah kita harus mengerti apa yang sedang dikatakan. Mulai memahami tentang apa yang sedang isi disampaikan. Dan yang kedua, kita harus mengerti apa yang tidak dikatakan. Perhatikan kenapa dia menceritakan hal itu, latar belakangnya. Dan yang ketiga, perhatikan apa yang akan dikatakan. Tujuannya apa dikatakan seperti itu. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita belajar mendengar. Perhatikan apa yang sedang dikatakan. Waktu Anda baca, perhatikan apa yang tertulis. Dan yang kedua, perhatikan apa yang tidak dikatakan. Itu alasannya. Itu latar belakangnya. Ada apa di balik itu sehingga itu dikatakan. Kalau Anda membaca firman Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, jangan kamu takut. Maka pertama perhatikan kata-katanya bahwa jangan kamu takut. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak takut. Tetapi yang kedua, jangan lupa perhatikan apa alasannya Allah mengatakan seperti itu. Karena Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Itu juga yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah apa yang akan dikatakan. Itu tentang hal yang tujuannya apa.
Tujuannya adalah kalau kita takut, maka dalam firman Tuhan bilang, kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatanmu. Gitu. Tujuannya adalah supaya kita tidak takut apa? Supaya kita bisa mampu melakukan segala sesuatu. Karena kalau kita takut pada masa kesesakan, dalam firman Tuhan bilang, kekuatan kita menjadi kecil. Mari belajar memperhatikan apa yang sedang dikatakan, belajar memperhatikan apa yang tidak dikatakan yang menjadi latar belakangnya, dan yang ketiga belajar memperhatikan apa yang akan dikatakan, tujuannya apa mengatakan seperti itu. Kalau Anda baca dalam firman Tuhan, misalnya percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, itu adalah percobaan biasa dan Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita ketemu ayat seperti itu misalnya. Maka pertama perhatikan bahwa apa yang dimaksud dengan ayat itu. Ayat itu Allah menggambarkan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang kita alami, sesuatu hal yang biasa yang semua orang mengalami seperti itu. Yang kedua, perhatikan kenapa itu ditulis. Kenapa ada latar belakangnya apa di balik itu. Itulah yang tidak dikatakan. Gitu. Dan yang ketiga, perhatikan itu semua bertujuan untuk apa. Sehingga dari sana kita bisa mengenal Tuhan. Dari sana kita akan bisa melihat siapa Allah Tuhan. Dalam salah satu video yang saya buat tentang apa sih namanya mengenal Tuhan, saya waktu itu kasih gambaran waktu saya ngobrol dengan anak-anak saya menanyakan pada mereka apa yang mereka tanggapi pada saat mereka melihat satu cerita dalam Alkitab, misalnya cerita Musa. Gitu ya. Kita boleh aja hanya memperhatikan bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja, bagaimana dahsyatnya Tuhan menolong umat Israel, itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita coba melihat di balik itu semua tentang siapakah pribadi Allah? Nah, dari sana kita akan membuat makin mengerti, kita makin mengenal Tuhan. Jelas ya saudaraku ya, jadi ini adalah sepenggal firman Tuhan yang saya ingin jelaskan tentang tindakan kenabian yang dilakukan oleh Yeremia, bagaimana kalau mereka tidak melekat kepada Tuhan, bagaimana kalau orang Israel tidak melekat kepada Tuhan, mereka menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk. Yang Allah gambarkan itu seperti carang yang tidak menempel pada pokok anggur. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka tidak melekat pada Tuhan apabila mereka tidak mendengar. Kalau mereka tidak mendengar, maka di mata Tuhan itu adalah tidak melekat kepada Tuhan. Dan mendengar yang dimaksud di sini adalah shema, yang artinya bukan cuma sekedar mendengar dalam telinga, tetapi juga dia taat, dia melakukannya, dia memberi perhatian, dan dia mengerti tentang hal itu. Dan dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, itu digunakan kata yang lain, yaitu akuo dan akue yang artinya sama dengan shema. Mari belajar mendengar, mari mempertajam telinga kita untuk mendengar, supaya kita mengerti siapa Allah itu. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita baca Alkitab, mulai dari dalamnya kita mengenal siapa Allah itu. Jelas saudaraku ya? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, jika engkau memperhatikan perkataan-perkataanku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang terus melimpah dan tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.